Semangat pagi teman-teman semua, semangat pagi untuk Anda yang selalu luar biasa dan yang selalu menonton video-video di channel Motivation in Car. Walaupun udah lama nggak ada video baru, ya no reason sih, tapi saya tergelitik untuk berbicara kembali mengenai barusan rame-rame yang sudah mereda sih. Saya nggak ingin mengambil kesempatan di tengah keramaian yang ada. Saya ingin membahas mengenai binomo, binary option, afiliator dan lain-lain. Kenapa saya ingin berbicara mengenai hal ini? Cukup miris bagi saya melihat teman-teman yang saya tidak mau mengatakan menjadi korban. Ayo kita flashback sedikit ke belakang. Kita start dari belakang. 2 tahun lalu saya sempat membuat video di channel ini. Kalau Anda menyaksikan bagaimana cara kerja binary option seperti binomo dan semacamnya dan broker lainnya, ya harusnya sebelum kita join sebuah bisnis apapun, sebuah instrumen investasi apapun, sebuah tawaran peluang apapun, harusnya kita mempelajari dengan baik, dengan benar, dengan tepat apa itu, bagaimana itu, resikonya apa, potensinya bagaimana. Tetapi yang terjadi hari ini adalah orang yang kalah puluhan ratusan juta tiba-tiba marah-marah dan merasa ditipu oleh para afiliator. Sekali lagi saya tidak membela siapapun di sini, saya hanya membela diri saya sendiri yang bahkan saya tidak pernah memasuki dunia binary trading. Jadi apakah salah sebenarnya seorang afiliator mendapatkan skim atau mendapatkan imbalan? Bagi saya itu sah-sah saja, itu tidak ilegal, itu tidak jahat. Tetapi persepsi Anda bahwa mereka menginginkan Anda kalah, itu sangat subjektif sekali. Itu adalah skim yang menurut saya wajar, sangat wajar untuk dilakukan oleh siapapun. Kalau dari zaman bahula, itu trading forex dikenal ada praktek-praktek PNL. Ketika nasabahnya mengalami loss, maka si marketing, si afiliator, si sponsor mendapatkan sejumlah uang, sejumlah persentase lah atau komisi apapun berapapun. Praktek semacam ini sebenarnya tidak ada yang salah dari kacamata saya. Kenapa? Karena ketika seseorang mendaftar bergabung di sebuah let's say binary option broker apapun gitu ya, tentunya dia membaca term on condition, dia mungkin juga ikut beberapa kursus trading, baik itu mungkin yang kulitnya doang atau sampai ke dalam-dalam whatever is it, tetapi minimal kita tahu cara mainnya. Dan saya bisa meyakinkan diri ketika orang-orang tersebut mengalami kemenangan, menikmati profit, tidak terjadi hal seperti ini. Hal seperti ini kan it's common sense. Banyak orang kalah judi, kemudian marah-marah, kemudian katanya bandar curang, tapi nggak ada buktinya. Ya, apanya yang mau diproses, apanya yang mau dianggap curang kalau kita nggak punya bukti. Bahkan kalau saya boleh meyakinkan diri, ya trading forex sekalipun yang saya geluti, itu sebagian besar orang mengalami kekalahan. Let's say lah 90%. Berarti apakah trading forex ini tipu-tipu? Ya jelas tidak. Kenapa? Ya kita lihat bisnis apapun di muka bumi ini. Bisnis sepatu misalnya. Berapa banyak pabrik sepatu, toko sepatu yang tutup dibandingkan yang survive sampai hari ini? Tentunya lebih banyak yang tutup, lebih banyak yang gagal. Ada berapa banyak misalnya rumah makan hari ini? Kalau kita bandingkan dengan berapa banyak yang sudah tutup, gagal, gulung tikar. Lebih banyak restoran atau tempat makan yang tutup, gulung tikar, merugi dan tidak kuat. Bisnis apapun, dimanapun, itu orang sukses jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding orang yang gagal atau orang yang biasa-biasa saja. Tentunya kita harus pahami ini sedari awal. Buat apa
ketika sudah loss banyak itu pun Anda trading sendiri, dan saya cukup yakin mungkin Anda tidak dicurangi, bahkan kita tidak perlu dicurangi untuk bisa kalah. Karena sejatinya trading ataupun bisnis apapun adalah pertarungan antara kita melawan diri kita sendiri. Jangan sampai apapun yang kita lakukan, kemudian setelah menerima risikonya kita menyalahkan orang lain. Sekali lagi, saya tidak berpihak kepada afiliator. Saya hanya mencoba menjembatani yang ramai hari-hari ini. Kenapa orang teriak-teriak ketika kalah? Ya itu wajar. Bisnis apapun, trading forex dengan broker-broker yang bahkan under bapepti mengalami kecurangan, mengalami kerugian, marah-marah, yaitu wajar. Kalau mereka menikmati keuntungan, mereka akan berlaku sebaliknya. Mereka diem-diem aja, mereka akan foya-foya dengan easy money mereka akan menghambur-hamburkan uang untuk hal yang nggak penting mungkin, atau mungkin invest lagi, depo lagi untuk mencoba peruntungan lagi. Tentunya kita udah tahu kok, bisnis seperti ini, investasi seperti ini, trading seperti ini, ya ujung-ujungnya adalah untung-untungan kok. Tetapi yang membedakan dengan judi adalah seberapa besar porsi uang Anda yang Anda masukkan ke dalam instrumen ini. Jangan sampai all in, jangan sampai semua putaran uang rumah tangga Anda buat trading dulu, berharap kalau menang bisa jadi kaya, tetapi Anda tidak mau berpikir kalau ini kalah uangnya akan hilang. Anda nggak mau berpikir itu, Anda nggak kepikiran apapun. Ya bisa dibilang sorry to say, Anda kan sama sekali tidak pintar menghandle uang Anda sendiri. Tetapi ketika setelah terjadi kekalahan, Anda menyalahkan orang lain, Anda teriak-teriak, Anda sok-sok membongkar skim itu. Ya tentunya para afiliator tidak akan dengan mudah membongkar skim itu. Walaupun skim itu adalah sah-sah saja. Kalau misalnya under mereka melakukan kekalahan, terjadi kekalahan, misalnya nih 100 juta, kalau digembor-gemborkan di media, afiliator mendapatkan 70%, kalah 100 juta, dia dapat 70 juta. Yes, maybe it's true, tetapi ketika under mereka menang 100 juta, maka mereka juga akan membayar kepada broker 70 juta. It's fair enough. It's fair enough. Skimnya tidak ada yang salah. Afiliator tidak ada yang salah. Baik itu mereka yang abal-abal sok pamer kekayaan, pamer kemewahan, itu adalah cara marketing hari ini. Bisnis apapun hari ini diawali dengan pamer kekayaan. Bisnis mulai dari body care, mulai dari misalkan jual beli barang mewah, ya harus ditampilkan bahwa foundernya adalah orang sukses. Foundernya ini sudah menikmati hasil dari bisnis ini. Itulah kenapa Anda ini kepingin ikut, karena kepingin kayak mereka. Nggak ada yang salah dari cara marketing itu. Yang salah adalah cara pikir kita yang masih bodoh untuk menelan hal yang berbau kemewahan dengan mentah-mentah. Kita yang masih bodoh untuk mudah terpengaruh tanpa memperhitungkan risiko, tanpa memanage uang kita, berapa yang dimasukkan, berapa uang dingin kita, berapa persentasenya. Enggak, kita mainnya all in. Kemudian kalau udah kalah, nangis-nangis, marah-marah, nyalain orang lain. Come on, it's not fair enough. Nah, bagi teman-teman afiliator yang ada, yaitu hak Anda sih. Saya sama seperti, sorry itu saya tidak membandingkan apple to apple, tapi saya membahas kasus lain lah. Sama seperti Anda join money game, Anda join investasi bodong. Ketika mendapatkan keuntungan monthly per bulan, ya Anda senyum-senyum aja, Anda pamer-pamer aja ke teman-teman Anda. Tetapi ketika saatnya mereka scam, ya Anda nangis-nangis, nyalain orang. Come on, itu udah terjadi puluhan tahun lalu sampai tahun ini 2022 ya, perilaku kita nih masih kayak gitu aja. Mau kemana, mau bagaimana, ya kalau udah terjadi ya dinikmati, dibuat bahan pembelajaran, jangan sampai diulangi. Saya nggak berkata kalau marah-marah
kemudian apa hasilnya ya, tapi Anda mau menjerat orang dengan hukum tapi Anda nggak punya bukti apa-apa, mana bisa. Toh itu kekalahan Anda sendiri, toh itu kerugian Anda sendiri, dan afiliator kemungkinan besar 90% saya yakin tidak melakukan kecurangan. Ya Anda aja yang. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai akhir. Bye bye, thank you, see you in the next video.